Bersabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Syaikh Al-Muslih Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membuat sebuah bab di dalam kitab Tauhid beliau yang berjudul Bab Minal Iman Billah Sabru ala Aqdarillah. Bab bersabar dalam menghadapi takdir Allah termasuk cabang keimanan kepada Allah. Syaikh Sholih bin Abdul Aziz Alusi Syaikh Hafizahullah ta'ala mengatakan dalam penjelasannya tentang bab yang sangat berfaedah ini. Sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan agung di dalam agama. Ia termasuk salah satu bagian ibadah yang sangat mulia. Ia menempati relung-relung hati, gerak-gerik lisan dan tindakan anggota badan. Sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terrealisasi tanpa kesabaran. Hal ini dikarenakan ibadah merupakan perintah syariat untuk mengerjakan sesuatu, atau berupa larangan syariat untuk tidak mengerjakan sesuatu, atau bisa juga berupa ujian dalam bentuk musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba, supaya dia mau bersabar ketika menghadapinya. Maka hakikat penghambaan adalah tunduk melaksanakan perintah syariat serta menjauhi larangan syariat dan bersabar menghadapi musibah-musibah. Musibah yang dijadikan sebagai batu ujian oleh Allah Jalla wa'ala untuk menempa hamba-hambanya. Dengan demikian ujian itu bisa melalui sarana ajaran agama dan melalui sarana keputusan takdir. Adapun ujian dengan ajaran agama sebagaimana tercermin dalam firman Allah Jalla wa'ala kepada nabinya Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadits qudsi riwayat Muslim dari Iyad bin Hamar. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengutusmu dalam rangka menguji dirimu, dan aku menguji manusia dengan dirimu. Maka hakikat pengutusan Nabi alaihi sholatu wassalam adalah menjadi ujian. Sedangkan adanya ujian jelas membutuhkan sikap sabar dalam menghadapinya. Ujian yang ada dengan diutusnya beliau sebagai Rasul ialah dengan bentuk perintah dan larangan. Untuk melaksanakan berbagai kewajiban tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran. Untuk meninggalkan berbagai larangan dibutuhkan bekal kesabaran. Begitu pula saat menghadapi keputusan takdir kauni yang menyakitkan, tentu juga diperlukan bekal kesabaran. Oleh sebab itulah sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya sabar terbagi tiga. Sabar dalam berbuat taat, sabar dalam menahan diri dari maksiat, dan sabar tatkala menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terasa menyakitkan. Karena amat sedikitnya dijumpai orang yang sanggup bersabar tatkala tertimpa musibah, maka Syaikh pun membuat sebuah bab tersendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Hal itu beliau lakukan dalam rangka menjelaskan bahwasanya sabar termasuk bagian dari
Kesempurnaan tauhid sabar termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba. Sehingga ia pun bersabar menanggung ketentuan takdir Allah. Ungkapan rasa marah dan tak mau sabar itulah yang banyak muncul dalam diri orang-orang tatkala mereka mendapatkan ujian berupa ditimpakannya musibah. Dengan alasan itulah beliau membuat bab ini, untuk menerangkan bahwa sabar adalah hal yang wajib dilakukan tatkala tertimpa takdir yang terasa menyakitkan. Dengan hal itu beliau juga ingin memberikan penegasan bahwa bersabar dalam rangka menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan hukumnya juga wajib. Secara bahasa sabar artinya tertahan. Orang Arab mengatakan, kutila fulan sabran, artinya si fulan dibunuh dalam keadaan sabar, yaitu tatkala dia berada dalam tahanan atau sedang diikat lalu dibunuh, tanpa ada perlawanan atau peperangan. Dan demikianlah inti makna kesabaran yang dipakai dalam pengertian syar'i. Ia disebut sebagai sabar karena di dalamnya terkandung penahanan lisan untuk tidak berkeluh kesah, menahan hati untuk tidak merasa marah dan menahan anggota badan untuk tidak mengekspresikan kemarahan dalam bentuk nampar pipi, merobek-robek kain dan semacamnya. Maka menurut istilah syariat, sabar artinya menahan lisan dari mengeluh, menahan hati dari marah dan menahan anggota badan dari menampakkan kemarahan dengan cara merobek-robek sesuatu dan tindakan lain semacamnya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, di dalam Al-Quran kata sabar disebutkan dalam 90 tempat lebih. Sabar adalah bagian iman, sebagaimana kedudukan kepala bagi jasad. Sebab orang yang tidak punya kesabaran dalam menjalankan ketaatan, tidak punya kesabaran untuk menjauhi maksiat serta tidak sabar tatkala tertimpa takdir yang menyakitkan maka dia kehilangan banyak sekali bagian keimanan. Perkataan beliau, bab minal imaan sabru ala aqdarilah, artinya salah satu ciri karakteristik iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersabar tatkala menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan itu mempunyai cabang-cabang, sebagaimana kekufuran juga bercabang-cabang. Maka dengan perkataan minal imaan sabru, beliau ingin memberikan penegasan bahwa sabar termasuk salah satu cabang keimanan. Beliau juga memberikan penegasan melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang menunjukkan bahwa niyaah meratapi mayat itu juga termasuk salah satu cabang kekufuran. Sehingga setiap cabang kekafiran itu harus dihadapi dengan cabang keimanan. Meratapi mayat adalah sebuah cabang kekafiran, maka dia harus dihadapi dengan sebuah cabang keimanan, yaitu bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terasa menyakitkan. At-Tamhid hal 389-391 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. HR Bukhari. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.